حبيبك محمد النبي عدد خلقك ورضا نفسك صار نغفر بها ذنوبنا وبها كل عوراتنا تمحو خطايانا ترفع درجات فاقبل دعاءنا واقضي حاجتنا أنت مقصودنا أرجوك لا ترد كل أمالنا فانجر عيوننا عيون مهدينا لطلباتنا وطالباتنا بجاه المصطفى النبي سيدنا أفضل يا ربنا كل رجائنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في تعظيم العلم وأهله. Fasal menerangkan tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Dua hal ini adalah kunci pokok. Anda kalau mau ahli nahwu, cintai itu ilmu nahwu, agungkan ilmu nahwu, ya, hormati, hargai ilmu nahwu. Begitu pula wa ahlihi, ahlinya ilmu nahwu. Siapa itu? Ulama-ulama, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya. Nah, dua ini adalah kunci pokok. Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali Anda melakukan dua hal. Apa? Mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Ahli ilmu tadi siapa? Ustadznya, kiainya, pengajarnya. Begitu pula para ulama yang telah meninggal. Siapa itu? Ya, para ulama ahli nahwu. Tiap hari antum doakan, tiap hari antum minta kepada Allah agar antum diajarkan ilmu sebagaimana Allah mengajarkan kepada mereka ilmu nahwu tersebut. Saya ulangi lagi. Jadi kalau mau mendapatkan ilmu, dua kunci pokok: ta'zimul ilm wa ta'zimu ahli ilm. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, i'lam, ketahuilah siapa kamu. I'lam, ketahuilah siapa kamu, bi anna talibal ilmi, bahwa sesungguhnya seorang santri atau pencari ilmu itu la yanalu, tidak akan mendapatkan siapa dia al-ilma, pada ilmu, wala yantafi', dan tidak mendapatkan manfaat siapa dia bihi, dengannya ilmu. Dapat ilmu tapi tidak manfaat, kecuali apa? Illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu. Dan siapa? Wa ahlihi, dan ahlinya ilmu. Dilanjutkan lagi wa ta'zimil ustadzi, mengagungkan ustadz. Ustadz siapa? Ustadz yang mengajarkan ilmu. Wa tawqirihi, dan menghormati dia. Qila, dikatakan ma wasala man wasala illa bil hurma wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurma. Mawasala, tidaklah akan sampai siapa man, orang yang wasala sampai siapa dia, man illa bil hurma, kecuali dengan hormat. Seseorang tidak akan sampai kepada ilmu kecuali orang tersebut hormat dengan ilmu.
Wa ma saqata man saqata, dan tidaklah jatuh siapa dia man. Wa ma saqata man saqata, wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah, kecuali dengan meninggalkan hormat. Jadi orang yang meninggalkan hormat kepada ilmu, maka dia akan gugur atau jatuh daripada ilmu. Hormat pada ilmu itu apa? Hormat kepada ilmu adalah Anda menghargai ilmu tersebut. Kalau ilmu atau pelajaran tersebut tidak ada di dalam hati atau dada Anda, tidak akan dapat ilmu Anda. Hormat dengan ilmu, hendaknya Anda apa? Membacanya dengan berwudu, membacanya dengan tohara, mengambilnya dengan tangan kanan, tidak menulis hal-hal yang aneh-aneh di dalam kitab tersebut. Jangan kitab nahwu tapi digambari Spiderman, ya, digambari gambar love, I love you, my love. Itu tidak bita'zim, ya. Dikatakan qila wa bil hurma wa ta'zim, dan mengagungkan. Wa qila dikatakan al hurma, adapun bentuk penghormatan itu khairun, lebih baik minat ta'ati, daripada hanya sekedar taat. Oke, makanya adik-adik, Abu Bakar ketika diminta oleh Rasulullah untuk menjadi imam menggantikan Rasulullah, dia tidak mau. Hingga Rasulullah apa? Maksa dia, dan dia akhirnya mau. Kalau menentang Nabi berarti enggak taat. Tapi ketika Abu Bakar sudah mengimamin, kok lihat Rasulullah dipapah dua orang, datang apa? Datang Rasulullah ikut sholat, kemudian apa? Abu Bakar mundur. Abu Bakar mundur. Hormat, lebih mendahulukan hormat daripada taat. Hormat kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang membedakan antara santri dengan non santri. Ada santri kok demo gurunya, ini santri apa? Ya, ada santri kok demo ustadznya, ini santri apa? Makanya almarhum Al-Imam Zarkasi, dulu santri pondok pesantren Gontor, demo tentang apa? Ya pokoknya demo ustadznya, diusir semuanya. Begitu pula anaknya, namanya Kiai Sukri Zarkasi, anaknya. Ada mahasiswa ISID itu Institut Ilmu, Institut Kesudi Islam Gontor, sekarang namanya Unida Gontor. Dulu mahasiswanya protes, mahasiswanya protes, sama guru kok protes. Akhirnya apa? Diusir semuanya mahasiswa. Jadi apa? Kun anta kal mayyiti tahta qadamai ustadika. Jadilah Anda seperti mayit di bawah telapak kaki guru Anda. Maka jangan mendebatnya, jangan memprotesnya. Disuruh ngalor, disuruh ngidul, ngitan, ngulon. Tahu ngitan ngulon ini yang enggak Jawa? Ngitan itu apa? Enggak tahu kan, orang Palembang. Ngitan timur, ngulon barat, ngidul yakin. Itu. Jadi orang itu akan gugur, tidak mendapatkan buahnya ilmu ketika dia tidak hormat pada ilmu dan ahli ilmu. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurma wa ta'zim. Qila dikatakan al hurmatu, adapun hormat itu khairun, lebih baik minat ta'ati, daripada taat. Ala tara, tidaklah melihat siapa kamu, annal insan, bahwa sungguhnya manusia itulah yakfuru, tidak menjadi kafir siapa manusia, bil ma'siyati, dengan maksiat. Tapi apa? Tapi wa innama, sesungguhnya yakfuru, menjadi kafir siapa seseorang, bitarkil hurmati, dengan meninggalkan hormat. Contohnya siapa? Contohnya adalah antum ini kalau enggak sholat enggak kafir. Antum tuh kalau zina kafir enggak? Enggak kafir. Antum kalau mabuk enggak kafir. Tapi ketika Anda sudah tidak hormat kepada syariat, kafir hukuman. Contohnya Anda enggak, orang banyak sekarang tuh banyak menghinakan sholat, membuat konten-konten sholat yang enggak benar. Ada atau enggak?
Kalau sholat Allahu Akbar, rukuk, kemudian sujud, kemudian joget-joget dan lain sebagainya, ada atau tidak? Hada kafir. Qul apa namanya, abillahi wa bi ayatillahi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum, kan gitu kan. Fadzuqul adzaba bima kuntum ta'malun. Kafir hukumnya karena apa? Tidak menghormati syariat. Ada. Begitu pula Allah mengusir iblis dari surga ketika dia tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal, tidak mau hormat, bukan ibadah, tidak. Jadi apa? Tidak mau hormat, bukan sujud ibadah, tapi apa? Sujud hormat. Jadi orang itu tidak kafir sebab dia maksiat, tapi menjadi kafir ketika dia apa? Tidak menghormat. Jadi hormat itu perlu. Sepinter apapun Anda tapi enggak hormat sama guru, tidak ada gunanya. Saya itu kalau ketemu guru saya, Ustaz Khotib Sholat, sana aja sudah enggak berani saya. Andai kata pondok saya ini diambil, tak kasihkan. Haibahnya Ustaz, haibahnya tunduknya kita kepada kiai, kepada Ustaz. Saya kalau SMS Ustaz saya enggak berani, apalagi telepon, Ustaz apa kabar? Enggak ada. Kalau kita mau sowan, ya sowan aja, ketemu alhamdulillah, enggak ketemu pulang. Apalagi sampai ngetok-ngetok pintu Ustaz, nanti dijelasin dalam taklim enggak boleh. Andai kata harus mengetok pintu, maka harus dengan apa? Dengan kukunya dan dengan suara yang pelan. Tapi gedor-gedor, tok-tok-tok, Assalamualaikum. Itu tidak santri. Kalau non santri tidak apa-apa, non santri. Tapi kalau santri yang ngetok-ngetok pintu ustadznya, hadza hurmah. Dan saya sendiri tidak pernah melakukannya. Mafhum? SMS kiai nggak pernah saya. Kalau beliau SMS dulu baru. Karena apa? Ya hormat ya. Ya apa? Ya begitu. Baik. Jadi ustadz saya kalau misalnya sudah ada janjian, dia membatalkan, yus gak usah banyak protes. Ustadz saya lo sudah datang ke tempat ini, tapi jenengan kata kalas lah. Ya, Anda datang udah dapat pahala. Saya tidak pernah protes waktu saya jadi santri ataupun jadi mahasiswa. Ada kiai atau ada dosen telat, terlambat atau enggak hadir. Telat ya telatnya itu bukan urusan saya, enggak hadir dianya. Yang penting saya waktunya belajar ya belajar, waktunya datang ya datang. Enggak usah mentang-mentang mahasiswa protes kiainya. Kenapa? Karena apa? Telat. Tapi Darul Mukhtar enggak ada protes. Ustadznya telat tambah senang. Ustadznya libur dulu dong, tambah senang kayaknya. Ya kecuali 1-2 kayak Malik gitu, beda. Beda calon ulama besar. Apa nih? Ya kan? Mafhum? Nah. Ya antum perhatikan itu. Ala tara innal insan la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru, menjadi kafir siapa man bitalkil hormati, ketika dia meninggalkan hormat. Nah, naudzubillah kita ketika enggak hormat sama guru kita. Ini yang membedakan kita dengan orang enggak santri. Wa min ta'zimil ilmi, dan itu termasuk bentuk pengagungan kepada ilmu. Ta'zimul muallim adalah mengagungkan guru. Qala, berkata siapa Aliun, Ali karramallahu wajhahu, ana abdu man 'allamani harfan in syaa ba'a wa in syaa taqa wa in syaa astaraqa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana adapun saya itu abduman, budaknya orang yang mengajarkan, 'allama mengajarkan siapa mani pada saya, harfan pada satu huruf. Budak itu apa? Si budak itu dimiliki tuannya, disuruh ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ngitan-ngitan, ngulon. Diajak kerja bakti, datang. Diajak makan-makan, datang. Udah, tidak usah banyak protes.
Mafhum? Hatta walau kunta fi halil maradi, datanglah walaupun anda dalam keadaan sakit, kecuali benar-benar sakit anda nggak bisa berdiri. Tapi kalau cuma flu, pilek, demam dikit, datang. Mafhum? Alamani harfan wahidan insya'a, jikalau berkehendak siapa dia, ba'a, dia boleh menjual saya. Kamu bisa memposisikan dirimu seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Wa insya'a, jikalau berkehendak siapa dia, i'taqa. Apa artinya i'taqa? Dia boleh membebaskan saya. Wa insya'a, jikalau dia berkehendak, istaraqa, dia boleh memperbudak saya. Maka suatu ketika Ali bin Abi Thalib sudah menjadi seorang khalifah dengan iringan-iringan bala tentaranya, dengan pas pampresnya. Ketika itu melewati sebuah pasar, turun Ali bin Abi Thalib, turun, kudanya dituntun. Kemudian ditanya para pengawalnya, kenapa engkau turun wahai imam, wahai khalifah? Dia mengatakan, karena apa? Kita tadi melewati orang tukang pembelah kayu. Sesungguhnya orang ini pernah mengajari saya bagaimana caranya membelah kayu dengan benar. Dia ajari membelah kayu. Akhirnya apa? Turun dia takzim kepada mualim, padahal diajari apa? Belah kayu. Antum tiap hari ngaji dengan saya, makan dengan saya, ketemu saya, sholat dengan saya. Lah kok kemarin ketika lomba ditanya aina wulida wa mata wulida mudir ma'adarun nukhan, tidak ada yang tahu. Kan kebarus Anda ini. Tahu kebarus? Kebangan? Ayo kan, tanggal berapa, di mana, makanan kesukaannya apa, kamu tahu? Istrinya berapa, tahu? Ya, anaknya berapa, tahu? Nama istrinya siapa? Wah, kan antum harus tahu itu semuanya. Tempat tanggal lahir aja kemarin tidak ada yang tahu. Malik tahu? Udah ingat? Coba berapa? 20 terus? Terus? 100. Berarti murid bener dia. Kita tanya Ustaz Zul. Nah, Ustaz Zul tahu tak gak? Ustaz Zul berapa Bang Zul? Tanggal lahir saya berapa? 20 apa? Nah, berarti murid bener. Kita cari siapa yang Muiz. Muiz. Berapa Muiz? Terus? Hah? Jangan ditua-tuain. Nah, itulah. Makanya kita itu di Al-Azhar diajari nama-nama guru, nama-nama apa namanya? Nama-nama itu apa namanya? Nama-nama apa, siapa pengarang kitab. Suatu saat dosen itu bikin soal aneh, siapakah nama ustadz muallim sama buku yang dipelajari, pengarangnya siapa? Nggak ada yang tahu, yang nggak lulus. Ya, yang lulus yang benar-benar kuliah, yang benar-benar tahu. Jadi pernah di Al-Azhar itu soalnya begitu. Siapakah nama dosen pengampu mata kuliah ini dan kitab apa yang dipelajari serta pengarangnya siapa namanya. Biasanya orang kan nggak peduli sama itu. Mafhum? Baik. Qala Ali bin Abi Thalib, kita baca ana abdu man 'allamani harfan, baca. In sya'a ba'a wa in sya'a i'taqa wa in sya'a astaraqqa wa qad ansyadtu, telah membuat nasyid siapa saya. Wa qad ansyadtu, telah membuat nasyid siapa saya. Nasyid yang membuat lagu fidzalika, tentang ini. Bagaimana ragunya? Ra'aitu ahaqal haqi haqal mu'allimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi laqad haqa an yuhda ilayhi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhami. Ulangi. Ra'aitu ahaqal haqi haqqal mu'allimi hifdhan
muslimi yuhda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin Ra'aitu melihat siapa saya ahaqal haqi pada hak yang paling hak, haqqal muallimi, haknya seorang guru, wa aujabahu, dan yang paling wajib apane, hifdzan, untuk dijaganya, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin. Laqad haqqa ayyuhda, sesungguhnya paling hak, ayyuhda, diberikan hadiah siapa dia, ilaihi, kepadanya, muallim, apa karamatun, sebuah kemuliaan, ya, diberi hadiah kemuliaan, diagungkan, ya. Kemudian apa? Lita'limi harfin wahidin, untuk mengajarkan satu huruf. Berapa? 1000 dirham, 1000 dirham. Maka nggak boleh santri itu kok saya udah bayar. Apa itu? Nggak boleh itu, karakter santri seperti itu nggak boleh. Saya kan sudah membayar. Kemudian kalau sudah bayar, ustadznya harus patuh dan tunduk kepada dia. Oh, nggak boleh itu. Nggak boleh. Saya itu meniteni banyak ya santri yang seperti itu, lihat 10 tahun ke depan nggak jadi apa-apa. Ya, jadi yang biasa-biasa saja, walaupun dia dulu nggak pintar, itu justru yang jadi apa-apa. Maka hati-hati su'ul adab kepada ustadz, kepada guru. Bukan guru itu minta dihormatin, tidak. Tapi apa? Kita mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang santri. Walaupun Anda, saya kan mahasiswa, saya kan mahasantri, saya ini juga mahasiswa, nggak pernah protes guru saya yang telat lah, yang ini nggak pernah. Atau guru saya tidak konsisten, nggak pernah. Saya ini sudah ustadz, yo katanya punya pondok, katanya sudah S2 bolak-balik, ini S2 yang keempat, mau daftar lagi saya S2 yang kelima. Ya, mendapati guru yang begitu, iya biasa saja. Jangan sampai di dalam hati kita ada rasa benci sama guru. Tidak dapat apa-apa kita. Karena apa? Karena ilmu itu diberikan oleh Allah lewat guru. Fa inna man 'allamaka harfan, maka sesungguhnya orang yang mengajarimu harfan pada satu huruf, mimma, yang dari apa-apa, mimma maksudnya dari ilmu, yahtaju, yang tahtaju, membutuhkan siapa kamu, ilai, padanya, ilmu, fid dini, dalam ilmu agama, fa huwa abuka fid din, fa huwa, maka adapun dia itu, abuka, bapakmu, fid dini, dalam urusan agama. Antum kalau nggak ada bapakmu, antum nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Begitu pula ustadzmu, kalau antum tidak ada ustadz, kamu bisa tersesat dari jalan yang benar, fiddin, dalam agama. Wa kana, dan ada siapa ustadzuna asy-syekh al-imam Sadiduddin Asy-Syirazi, yaqulu, berkata, qala, berkata siapa, masyayikhuna, guru-guru kami berkata, man, adapun orang yang arada itu menghendaki siapa dia, man ayyakuna, hendaknya ada siapa, ibnuhu, atau menjadi siapa ibnuhu, anaknya itu, aliman, menjadi orang alim. Ini antum para calon-calon orang tua, nanti kalau antum pengen anakmu jadi orang alim, mulai dari sekarang. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman, jadi orang alim. Bayambagi, maka seharusnya siapa dia, man ayyura'iyah, untuk memperhatikan siapa dia, al-ghuraba, yaitu orang-orang yang asing. Maksudnya siapa? Minal fuqaha'i, dari para fuqaha, orang faqih, orang ahli ilmu. Diperhatikan gurunya, dimuliakan gurunya. Agar apa? Maksudnya agar anak-anak Anda menjadi anak-anak orang baik, anak-anak yang soleh, jadi ahli ilmu. Wa yu'azzimuhum, dan mengagungkan siapa, manhum, badanya fuqaha. Wa yutihim, dan memberikan siapa dia, hum, pada mereka, fuqaha, syai'an, pada sesuatu. Kalau punya uang kasih uang, punya sarung kasih sarung, punya terasi kasih terasi, punya apa lagi? Punya beling kasih beling,
punya makanan kasih makanan. Fa illam yakun ibnuhu aliman, andai kata anaknya jadi orang alim, maka apa? Yakunu hafidhuhu, maka ada menjadi siapa hafidhuhu, cucunya aliman, jadi orang alim. Nah, ini apa ini? Yang anakmu gak jadi apa-apa, lihat aja. Karena Allah akan mencabut nur ilmu. Dan ini terjadi, baru saja terjadi. Temannya Bang Jahdi, temannya Bang Imam, temannya Bang Izharuddin, santri dan uruhat. Saya kecewa, baru kali ini saya kecewa. Anaknya 3 tahun dididik sampai jadi juara-juara. Ya, jadi juara, usianya kecil, masih SMP, tapi apa? Bisa baca kitab kuning. Juara pidato, juara, bisa ngarang kitab sampai Alfiyah, Surumiyah, Imriti. Kurang apa saya mendidik? Pinter. Kalau pinter luar biasa bagi saya usia Hanawiyah, lo pinter luar biasa. Luar biasa. Suruh jawab ujian luar biasa. Saya didik dari awal, saya punya makanan apa, saya panggil. Yang pertama kali pasti yang saya panggil orang tersebut. Saya panggil. Saya punya duit, tak kasih. Apa aja pokoknya yang istimewa, tak kasih. Maka kemarin saya tanya pada Bang Jahdi, pada Bang Imam. Bang Jahdi, Bang Imam, adakah enggak kau muncul dari wajah saya saja bahwa saya enggak suka sama dia? Bang Imam jawab, Bang Jahdi, demi Allah enggak. Makanya saya jangankan benci, terdetik di dalam hati saya rasa enggak suka, saya tidak pernah. Habis wisuda bapaknya marah-marah, maki-maki. Nah, kok nonton asik kaf saya. Sampai Ustadz Fahim nangis, Ustadz Angga nangis, Ustadz siapa lagi? Ustadz Lepan nangis, Ustadz Lepan bisa nangis, Ustadz Lepan nangis. Bagaimana saya dimaki-maki? Lu masalahnya apa? Tiba-tiba telepon, pokoknya ya, kamu mengatakan bahwa apa di depan umum waktu wisuda, bahwa apa? Kamu mengatakan bahwa apa? Saya adalah orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Kan tidak masuk akal. Antum jadi saksinya semuanya. Nggak ada itu semuanya. Datang dengan saksinya, datang dengan saksinya. Karena orangnya nggak datang wisudaan, ya, datang dengan saksinya. Saksinya didatangkan deadline. Oke. Tapi Anda pasti bohong 100%. Saya bisa datangkan semua wali santri undangan, andai kata saya mengatakan seperti itu, dilaknat saya. Jangankan saya punya rasa benci, ya, jangankan saya melafatkan, di dalam hati saya terdetik saja saya tidak. Ada Al-Quran 50 eksemplar. Kita sumpah, kita sumpah. Ayo, dengan bukti siapa yang menuduh saya, ayo kita susi di atas Quran 50. Jikalau memang di dalam hati saya terdetik enggak suka dan apa yang dikatakan itu benar, maka apa? Maka celakalah saya. Tapi kalau tidak kembali, ayo berani enggak? Enggak berani. Lah ini kalau soal tadi udah anaknya itu udah dididik di tahun, pintar, soleh. Ya bahkan Bang Imam tahu ya, kalau di sini apa? Tak cium tangannya, bukan saya yang dicium tangannya. Masya Allah, saya taklim kepada ahli ilmu sebagai guru mencontohkan. Saya taklim kepada ilmu, kepada ahli ilmu. Tapi apa? Ya kadang dirusak sendiri oleh orang tuanya. Hati-hati, mungkin bukan sekarang, tapi hati-hati, lihat 20 tahun yang akan datang. Mafhum? Ini di dalam ta'lim yura'iyal ulama. Ya, yura'iyal ulama. Nah, ini bukan yura'iyal ulama, itu yudhillul ulama wa yuftinul ulama, memfitnah ulama. Ya, dalam hati, dalam diri ini mensifati diri saya sebagai alim, sebagai ulama. Maka Pak Fahim menangis, Ustaz Angga nangis. Karena apa?
Ini tuduhan yang tidak masuk akal. Kemudian pulang pergi. Anaknya dengan dituntun 2 ajudannya, wah, seakan-akan kita lihat 20 tahun ke depan. Mafhum? Kan tidak masuk akal. Kalau ada santri yang nggak pernah ngaji, kemudian alasan aneh-aneh, tidak kerasan, kemudian saya digosipin, difitnah, biasa saja. Tapi ini orang yang diperhatikan, dari yang kesini tidak tahu apa-apa, sampai pinter, sampai belajar alfiyah walaupun belum hafal sepenuhnya, Jurumiyah, Imriti, maksud hafal, Mutammimah di luar kepala, alfiyah bisa, ya, masuk mahat ali lagi. Tapi hati-hati, ya, hati-hati antum kalau nanti punya orang anak menitipkan ke pondok, apa, walaupun anda misalnya tidak suka sama gurunya, tidak suka sama ustadznya, jangan sampai membuat fitnah. Jadi walaupun kita ridho tapi Allah nggak ridho, mau ngapain? Mafhum? Mau ngapain? Kalau saya dimaki-maki jadi biasa, jadi memang kegiatannya, karakternya begitu kan. Orang Sumatera berkata kasar. Lah yang biasanya tunduk-tunduk ini kan kita nggak tahu kan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi Masya Allah, ini saya sekarang menghadapi fitnah yang luar biasa, ya. Saya menghadapi fitnah yang ini mau apa, luar biasa. Kalau murid saya yang nakal-nakal, yang enggak itu ya biasa sajalah, ya, biasa saja. Tapi ternyata enggak. Ternyata yang tiap hari kita ramut, kita rawat, ada makanan yang terbaik kita panggil, ada uang kita kasih, ada apa saja kita kasih, dengan endingnya sangat menyakitkan. Dan baru kali ini guru-guru Darul Nuhat itu menangis semuanya. Karena apa? Dihinakan semuanya di kantor. Baru kali ini. Nah, kalau kita punya murid tidak pernah itu datang, ya, misalnya yang kemarin saya antarkan pulang, ya, ngaji tidak, sholat tidak, ini tidak, ya maklum lah. Kalau jotos saya itu maklum gitu loh. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Dalam hal ini saya gagal, ya. Dalam hal ini saya gagal, dan ya, dan saya juga mohon maaf pada teman-teman, terutama teman-teman kalau santri Darul Nuhat kok ada yang sakit, banyak yang sakit. Itu berarti apa? Ini berarti dosa saya udah banyak, sehingga saya harus introspeksi. Saya teriti begitu. Kalau santri Darul Nuhat kok banyak yang sakit, sering sakit, itu berarti apa? Dosa pengasuhnya banyak. Tapi nanti dosanya sudah dikit-dikit, itu biasanya apa? Biasanya sembuh dengan sendirinya. Saya mohon maaf kalau dalam pelayanan teman-teman semuanya kurang baik, kurang bisa diterima, ya, kurang menenteramkan hati Anda. Saya mohon maaf, ya. Saya yang mohon maaf. Karena saya yang bertanggung jawab kepada semuanya yang ada di sini. Kalau selagi saya bisa, tak lakukan. Saya ngantar santri sakit biasa. Kemarin tuh santri siapa perempuan sakit itu, lalu tak anterin sendiri. Ketika memang apa bisa, tak jemput sendiri. Malam-malam, Ustadz ini udah waktunya dijemput, siap. Selagi saya bisa tidak di luar kota itu, tak jemput sendiri. Kemarin Bali yang tak jemput, kata Ustadz Faik, mau dibawa pulang ke Banyuwangi. Loh, dibawa pulang ke Banyuwangi. Tak lihat, loh, kok tidak jadi pulang ke Banyuwangi. Selagi saya bisa, saya mampu, saya layani. Tapi saya melayani banyak orang. Jadi kalau ada kesalahan, mohon maaf. Saya kenapa kok tidak sering menghukum Anda seperti pondok-pondok yang lain, ya, ketika enggak sholat jamaah atau enggak sholat tahajud. Itu saya introspeksi diri saya. Kalau santri saya ada yang enggak tahajud, berarti saya ini kurang, saya ini banyak dosa. Kalau santri saya kok jamaah kok malas-malesan, berarti apa? Ya berarti saya ini ya perlu dievaluasi. Tapi alhamdulillah ini santri-santri baik-baik semuanya ini. Baik-baik semuanya, ya kecuali yang tidak.
Ya, menurut saya itu kan mana ada model pondok nah terus ikut bangunin santri gitu, mana ada. Antum jadi ikut bangunin santri, Devi turun, ini sering kan teriak-teriak. Siapa itu? Hanifah, Randi, tak jemput ke kamar. Kenapa? Jam kedua menghilang, Ustadz mabuk sendirian. Nah iya kan gitu kan, Randi, Hanifah, Zainab, tak jemput ke kamar. Perempuan Ustadz, enggak ngurus ya. Ya tadi dah live ini live dengerin orang. Ya, gitu. Baik. Jadi man arada an yakuna ibnuhu aliman yanbaghi lahu an yura'iya al-ghuraba min al-fuqaha wa yukrimuhum wa yu'azzimuhum wa yu'tihim syai'an fa in lam yakun ibnuhu aliman. Kalau anak nanya jadi orang alim, maka apa? Insyaallah keturunannya jadi orang alim. Amin ya rabbal alamin. Kalau Anda sekarang tidak punya anak, ya sekarang Anda praktek memuliakan anak, ulama memuliakan guru. Ya. Mafhum? Memuliakan guru. Alhamdulillah nih wali-wali santri tidak pernah kita tarik uang masuk itu uang gedung. Ada daftar uang gedung kamu di Darul Nuhan? Ada uang gedung? Kemarin Bang Jadi menyarankan ada uang gedung dan daftar ulang. Pertama kali saya tarik daftar ulang. Katanya usulannya kemarin seperti Mahat Ali yang sana, khusus Mahat Ali ini ya. Khusus Mahat Ali. Apa? 10 juta. Boleh lah. Boleh. Ini gitu kan, karena melihat Mahat Ali, cerita Mahat Ali di Solo kemarin ini. Ustaz, gak ada itu daftar ulangnya. Di mana Mahat Ali di Solo ini daftar ulangnya 10 juta. Tak pikir boleh juga idenya. Yang Mahat Ali kan jadi yang usul, yang lain enggak lah. Setuju Bang Andre? Senyummu kok penuh dengan suka duka gitu. Loh, antum enggak pernah ditarik uang gedung, enggak pernah. Ya, daftar ulang juga enggak ada. Mafhum? Ya. Ini juga saya enggak pernah. Ayo woro-woro patungan kita untuk bikin gedung, enggak pernah. Selagi kita bisa, ya wis lah. Kalau antum mau belajar di rumah bambu ya silakan. Enggak mau pulanglah. Kan gitu. Karena bukan besarnya gedung dan lengkapnya fasilitas yang mengantarkan Anda menjadi orang besar, tapi besarnya cita-cita dan mimpi Anda lah kunci utama keberhasilan dan kesuksesan Anda. Tak mesti belajar di ruang ber-AC kemudian apa? Menjadi alim, enggak. Mafhum? Saya kuliah di Al-Azhar itu berdebu bukan ber-AC, berdebu bukan ber-AC, rek. Apalagi ngaji di Al-Azhar di masjid, enggak ada meja, ini enggak ada meja. Antum kan ada mejanya. Berarti apa? Lumayan. Lanjut. Mana tadi? Wa min tawqiril muallim, dan termasuk bagian menghormati muallim, alla yamshiya amamahu. Hendaknya tidak berjalan siapa dia amamahu, di depannya. Ya, apalagi nyalip ustadznya. Ustadz duluan ya, bye-bye. Ya, Allah yamshiya nggak boleh lewat di depannya. Ya. Kemudian apa? Mana tadi? Wala yajlisu, dan tidak boleh duduk siapa dia makanahu, pada tempatnya. Ini kursi ustadz, jangan didudukin. Saya dari dulu sampai sekarang alhamdulillah. Ya, walaupun udah mahasiswa, udah S2, pantang bagi saya menduduki kursinya ustaz, kursinya muallim. Padahal kaya semudir mahat. Karena apa? Ya itu taukir kepada. Jadi kalau saya di kampus atau saya di TI di pondok saya, ya saya kalau disuruh ngimami, ya saya pasti tidak. Saya misalnya disuruh ngimamin, dipaksa ngimamin di pondok saya pasti tidak akan mengimami di mana ustadz atau kiai saya ngimami.
Misalnya ini tempat ngimami Ustaz. Saya kalau ngimami di mana? Di saf belakangnya lagi. Kenapa? Itu ta'zim. Itu namanya ta'zim. Jadi kan kalau pengimamannya kiai misalnya di sini, kalau saya ngimami, walaupun sudah sekarang gitu pondok ke sana disuruh ngimami, apa? Ya mundur ke belakang. Agar apa? Ya ini mempraktekkan kitab ini. Fasawfa tajidu fihi barakah. Ya, ada berkahnya itu. Tidak boleh duduk di tempatnya, tidak boleh menyalip atau mendahuluinya. Apalagi ngedor-ngedor rumahnya Ustaz. Rok, Ustaz, Assalamualaikum. Ngapain Mas? Mau minjem sepeda Ustaz. Ini parah ini. Ustadznya lagi istirahat, digedor-gedor, atau lagi makan, nggak sabaran. Padahal tujuannya minjem sepeda. Subhanakallahumma. Wala yabtadi'u, dan hendaknya tidak mengawali atau memulai siapa dia man al-kalam pada kalam indahu di sisinya. Makanya apa? Luzumus samti, menetapi diam di depan ustaz itu lebih baik daripada usul ustaz menurut saya. Gini ustaz. Nah ini illa bi'idni, kecuali dengan izinnya, wala yuksiru, dan tidak wala yuksirul kalam indahu. Artinya apa? Tidak kebanyakan bacot. Apa kebanyakan bacot? Tidak usah banyak omong indahu ketika Anda di sisinya ustaz. Wala yas'alu, dan hendaknya tidak bertanya siapa dia syai'an pada sesuatu inda malalatihi, ketika dia dalam keadaan jenuh. Ya, dalam keadaan jenuh. Jenuh itu bahasa Malaysianya apa? Bosan. Tahu bosan? Penat, bosan. Oh, salah. Jadi kalau kayaknya pelajaran sudah berakhir, sudah mau pulang, udahlah jangan banyak tanya. Yes, langsung gas pulang istirahat. Ya, kan gitu. Karena apa? Nanti menjawabnya akan menjadi asal-asalan. Wa yura'i, dan hendaknya memperhatikan siapa dia man al-waqta pada waktu. Wala yatuku, tak boleh mengetuk siapa dia man al-baba pada pintu rumahnya kiai, guru. Bal, tetapi yasbaru liyasbiru, sabar siapa dia man hatta yakhruja, sampai keluar siapa dia man. Wal hasil, adapun kesimpulannya, annahu, sesungguhnya dia man itu yatlubu, mencari siapa dia man ridhahu, pada ridhonya ustaz. Wa yajtanibu, dan hendaknya menjauhi siapa dia man sukhtahu, pada kemurkaannya. Maksudnya apa? Menjauhi sesuatu yang membuat ustaz jengkel. Ustaz kok sandalnya digosok, ini apa lagi? Sepedanya hilang kemana ini? Sepeda Ustaz ini kemana? Dibawa Bang Imam. Aduh. Padahal Ustaz juga mau pergi. Di mana sepedanya ini? Dibawa Bang Fadli. Kemana Bang Fadli? Nganterin Mbak Devi. Kemana? Oh, ke stasiun Ustaz. Ada haram. Ada haram. Baik. Oke. Mana tadi? Wa yatanibu sukhtahu wa yamtasilu, dan melaksanakan siapa talibul ilm amrahu, pada perintahnya fi ghairi ma'siyatillah, di dalam selain kemaksiatan kepada Allah. Tapi kalau ustadzmu nyuruh mencuri, ya jangan. Saya nyuri Bang Fadli. Cium itu Mbak Eka, ini haram. Mana Fadli? Nggak boleh. Cium Mbak Eka, jangan. Cium sastra, tambah haram. Cowok ketemu cowok itu haram, nggak boleh. Taib. Fi maksiat, karena apa? Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqih. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Rabbana anfa'na